Di kota terpencil barat, banyak ahli dari berbagai tempat yang datang ke kedalaman wilayah terpencil barat untuk berkultivasi dan beristirahat di tempat ini, serta menyiapkan berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan kultivasi mereka. Kota ini berada di bawah kepemimpinan Aula Kutub Barat. Kutub Barat ini merupakan pengaruh tingkat puncak di benua Beicang dan juga sangat kuat. Saat ini, kota terpencil barat telah menjadi lebih hidup karena beberapa pengaruh eksternal. Asal mula semua ini adalah karena Molongzi dan kelompoknya. Setelah sampai di kota terpencil barat, mereka langsung menempati lokasi paling menarik perhatian di dalam kota. Sin berpindah ke teras barat, tempatnya terletak di titik tertinggi di wilayah terpencil barat. Di tempat ini juga Molongzi dan kelompoknya mendarat. Kelompok tamu tak diundang ini tidak dapat disangkal telah membangkitkan perhatian banyak orang di seluruh kota. Hal ini terjadi karena mereka melihat 3 penjara logam raksasa diangkat di teras barat, yang bahkan menimbulkan keterkejutan dan keheranan melanda di seluruh kota terpencil barat. Itu karena 3 orang yang dikurung di dalam kurungan logam itu, tanpa diduga, adalah 3 jenderal besar Akademi Beicang. Dari kelihatannya, Molongzi telah menangkap 3 jenderal besar dari Balai Hukuman. Apakah dia berniat untuk memancing kemarahan Akademi Beicang? Sambil membawa tikar, Pak RT Gang 4 menimpali, entahlah. Itulah kedua pengaruh terbesar di benua Beicang. Apakah mereka berencana melancarkan perang lagi? Sana bikin kopi dulu. Di teras barat, Molongzi duduk dengan ekspresi acuh tak acuh di matanya, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Di sampingnya ada Mu Gu, Gui Xiong, Wu Jia dan yang lainnya berdiri menghadap depan. Aura mengerikan terpancar dari mereka, menyebar ke udara dan membuat semua orang mengetahui kekejaman dan kekuatan mereka. Kegaduhan dan keresahan dirasakan akibat ulah Molongzi dan kelompoknya. Di dalam aula besar di tengah kota terpencil barat, seorang pria berjubah hijau berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah teras barat dengan senyum tipis muncul di wajahnya. "Ah, Molongzi, kamu benar-benar datang ke tempat aula kutub barat kami hanya untuk membuat keributan." Sesosok pria dengan penuh hormat berbicara di belakang laki-laki berjubah hijau, "Tuan muda, apakah kita harus melakukan sesuatu? Aku sudah menyelidiki bahwa 3 orang yang ditangkap Molongzi adalah 3 jenderal besar Aula Hukuman Akademi Beicang. Terlebih lagi, Molongzi berencana untuk menunggu bala bantuan yang datang dari Akademi Beicang, sebelum benar-benar membunuh mereka semua. Dengan cara itu, reputasi dan prestisenya di dalam Istana Naga Iblis akan meningkat pesat, dan bahkan ada kemungkinan untuk mendapatkan imbalan atas tindakannya. Molongzi ini sepertinya sudah dipromosikan ke fase akhir Tongtian. Jika tidak, dia tidak akan mampu menghadapi 3 jenderal besar dari Balai Hukuman." Laki-laki berjubah hijau tersenyum tipis, sebelum memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, "Masalah antara Istana Naga Iblis dan Akademi Beicang bukan urusan kita. Anggap saja kita sedang menonton drama, ya kan? Jika mereka ingin bertengkar, biarkan saja." "Oh, iya Tuan." Tatapan laki-laki berjubah hijau terfokus pada sosok di teras barat yang memancarkan aura mengerikan. Molongzi ini benar-benar hebat. Namun, dibandingkan dengan Mo Xingtian, dia masih lebih lemah. Mo Xingtian. Memikirkan tentang orang itu, mata pria berjubah hijau itu sedikit menyipit saat dia mulai menghitung tanggalnya. Bukankah kompetisi Gunung Shengling yang bergengsi di seluruh benua Beicang akan segera dibuka? Kali ini, Mo Xingtian mungkin menjadi salah satu musuhku. Suasana di kota terpencil barat menjadi semakin panas seiring berjalannya waktu. Ketika berita tentang masalah ini terus menyebar, siapapun yang sudah mendengarnya akan segera bergegas ke kota terpencil barat. Duduk di teras barat, Molongzi memandangi kota dengan malas-malasan, sementara senyuman apatis muncul di wajahnya. Jika dia mengalahkan semua siswa elit dari Akademi Beicang dan perhatian banyak orang, bukankah wajah Akademi Beicang akan hancur total? Haha. Pada saat itu, statusnya di Istana Naga Iblis akan meningkat pesat, dan bahkan ada kemungkinan menggeser Mo Xingtian. Ketika masalah ini selesai, kemungkinan aku diberikan kuota untuk mengikuti kompetisi di Gunung Shengling yang akan datang. Dan jika aku memperoleh pemberdayaan Shenling, aku akan mendapatkan landasan yang bagus untuk menerobos ke tingkat Shizun. Lalu Mo Xingtian, haha, akan kusuruh menikah dengan kambing.
Pada saat itu, hanya aku, Molongzi, yang akan benar-benar menjadi yang terkuat di antara generasi muda di benua Beichang. Saat banyak orang mengangkat kepala dan melihat sekeliling, matahari yang terik di Cakrawala perlahan naik. Pada saat ini, gerakan samar terlihat dalam ekspresi acuh tak acuh Molongzi, sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Sebuah cibiran muncul di matanya saat dia melihat ke arah Cakrawala, di mana suara wo-o-o terdengar dari sana. Saat melihat ke atas, 10 sosok muncul dan menginjakkan kakinya ke tanah. Itukah top 1 di peringkat surgawi Akademi Beichang, Shen Changsheng? Mirip dengan Molongzi, Shen Changsheng juga memiliki popularitas cukup banyak di benua Beichang. Setibanya di sana, dia langsung dikenali. Orang di sampingnya seharusnya adalah top 2 di peringkat surgawi, Li Xuantong. Wah 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 wah. Hiao, Su Xuan, Su Huang, mereka semua berada di peringkat 10 besar dalam peringkat surgawi. Formasi mereka cukup kuat. Tapi, siapa kedua orang itu? Mengapa mereka terlihat lebih muda dibandingkan Shen Changsheng dan anggota kelompok lainnya? Mereka sepertinya siswa baru ya. Mereka benar-benar berani datang ke tempat ini? Oi, Pak RT sini deh, ini bakalan seru. Peringkat surgawi melawan buronan Akademi Beichang. Gelombang suara teriakan langsung bermunculan di seluruh kota saat bisikan diskusi antara Pak RT dan warga lainnya mengema. Haha, kamu akhirnya sampai. Di bawah tatapan sinis mereka, Molongzi tersenyum tipis. Sambil berdiri, dia memberikan pandangan apatis terhadap Shen Changsheng, Mu Chen dan kelompok mereka. Kalian tepat waktu sekali ya. Jika kalian ingin menyelamatkan ketiganya dari tanganku hari ini, itu harus bergantung pada seberapa besar kemampuan yang kalian miliki. Saat Shen Changsheng berdiri dengan gagah, tatapannya tertuju pada Molongzi yang mirip dengan ujung pisau. Bergeser sedikit ke atas, dia melihat 3 penjara logam raksasa yang berisi Lin Zeng, Yao Qingsan, dan Gu Tianyan yang tidak sadarkan diri dan terluka parah di dalamnya. Setelah melihat 3 orang yang dikurung, wajah Mu Chen dan kelompoknya menjadi sangat dingin, sementara niat membunuh muncul dari mata mereka. Haha, sepertinya kalian semua sangat marah. Molongzi melihat ekspresi penuh dengan niat membunuh yang ada di wajah Shen Changsheng, Mu Chen dan kelompoknya. Sambil menunjukkan senyum apatis, dia berkata, kalian seharusnya senang karena aku telah mengurung mereka di sini. Jika tidak, aku sudah menghabisi mereka sejak lama. Aku akan membalas apa yang kamu lakukan pada mereka 100 kali lipat. Mencengkeram tombak panjang dengan erat di tangannya, urat-urat hijau mulai menggeliat di lengannya. Aku tahu kamu benar-benar mempunyai kemampuan itu, jawab Molongzi sambil tersenyum berseri-seri. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Gunakan semua jurus yang kamu punya, dan aku akan mengembalikannya padamu. Raung Shen Changsheng dengan suara dingin. Layak menjadi pemegang peringkat surgawi. Kamu benar-benar memiliki karisma dan keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Molongzi tertawa sambil mengacungkan ibu jarinya. Bayangan menyeramkan memenuhi wajahnya saat senyuman terbit dari mulutnya. Sebelum berbicara, ini sangat sederhana, kami telah menyiapkan 4 arena di sini. Dan kamu, pilih 4 orang-orang terbaikmu untuk bertarung. Namun, tidak ada pertarungan yang benar-benar adil. Setelah keempat orang ini berhadapan dengan lawan mereka, mereka berhak untuk memilih mundur atau terus bekerja sama dengan yang lain. Adapun jenis pertarungannya, sudah jelas sampai mati. Senyuman di sudut mulut Molongzi berubah menjadi kejam dan jahat. Mu Chen samar-samar menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Molongzi. Dari apa yang dia dikatakan, dia telah memperjelas bahwa dia menginginkan pertarungan 1 lawan 1. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir akan dikepung oleh kelompok Mu Chen. Dari kelihatannya, dia memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap kekuatannya sendiri. Mata Shen Changsheng dan kelompoknya berkedip samar, setelah melihat dengan jelas niat Molongzi. Dalam situasi saat ini, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Namun, karena Lin Zeng dan 2 lainnya berada di tangan Molongzi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya kepercayaan dirimu cukup besar ya. Mengambil langkah ke depan, tombak panjang emas di tangan Shen Changsheng memancarkan cahaya keemasan yang terang dan cemerlang. Saat cahaya keemasan memancar, niat dingin memenuhi matanya saat dia menatap Molongzi sambil berkata, kami akan menerima pertarungan ini. Haha, itu cukup berani.
Molongsi tertawa terbahak-bahak dengan niat dingin dalam suaranya. Secara keseluruhan, kelompok mereka telah menempati arenanya masing-masing. 3 orang yang maju adalah Muogu, peringkat ketiga di papan Bounty, Guixiong, peringkat keempat, dan peringkat kelima Wujia. Haha. Siapa yang berani bertarung denganku? Guixiong mengangkat kepalanya, tertawa terbahak-bahak dengan aura mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Melihat dengan kejam ke arah Mu Chen dan kelompoknya, kapak raksasa di tangannya tampak seolah ingin menebas mereka. Muogu juga memiliki senyum apatis di wajahnya, sementara tubuhnya yang kurus dan layu bersinar. Tulang-tulang di bawah kulitnya menjadi samar-samar terlihat. Mengunci pandangannya pada Luoli, sepertinya pertarungan yang terjadi kemarin belum mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan. Dibandingkan dengan 3 lainnya, Wujia adalah yang paling diam. Duduk dengan tenang, udara di sekitar tubuhnya beriak samar, sementara fluktuasi misterius terpancar darinya. Di dalam aula besar di kota terpencil barat, laki-laki berjubah hijau juga melihat dengan penuh minat pada konfrontasi yang terjadi di atas kota. Haha, Tuan Muda, sepertinya Molongsi benar-benar licik. Dalam pertarungan solo, satu-satunya orang yang bisa melawannya mungkin hanya Shen Changsheng. Tapi, sepertinya dia tidak akan mampu bertahan lama. Oleh karena itu, setelah dia menyelesaikan pertarungannya, seluruh situasi ini dianggap selesai. Jelas sosok yang berdiri di belakang pria berjubah hijau itu. Mendengar kata-kata itu, laki-laki berjubah hijau itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, namun, jika Akademi Beichang meraih kemenangan dalam 3 pertarungan lainnya sebelum hal itu terjadi, segalanya akan berbeda. Muogu dan Guixiong sama-sama berada di fase tengah Tongtian. Dalam kelompok orang-orang dari Akademi Beichang, hanya Li Xuantong yang mampu mengatasi salah satu dari mereka. Namun, dia juga tidak punya cara lain, selain menghabisi mereka dengan cepat. Selain Li Xuantong dan Shen Changsheng, anggota Akademi Beichang lainnya tampak lebih lemah. Di antara mereka, Hiao adalah yang terkuat. Tapi, dia baru mencapai fase awal Tongtian. Ada seorang gadis cantik yang kekuatannya masih belum bisa kulihat. Mungkin, dia bisa menjadi faktor X dalam konfrontasi ini. Menyapu pandangannya ke arah Mu Chen dan kelompoknya di kejauhan, tatapan pria berjubah hijau itu akhirnya mendarat di tubuh Mu Chen untuk sesaat, sementara bayangan misterius muncul di matanya. Sambil sedikit mengernyitkan keningnya, ia melanjutkan dengan berkata, fase akhir Huatian. Wah, kenapa Akademi Beichang bisa-bisanya mengizinkan fase akhir Huatian keluyuran? Lebih-lebih lagi, mengalihkan pandangannya ke arah Wujia, yang masih sangat tenang di wilayah lain, pria berjubah hijau itu berbicara dengan suara lembut, dari 4 orang ini, selain Molongsi, Wujia, merupakan yang terendah di antara mereka, adalah orang yang paling sulit dihadapi. Mendengar perkataannya, sosok yang berdiri di belakangnya menganggukkan kepala. Meskipun ia tidak memiliki ketenaran yang luas, ketika Master Formasi Spiritual peringkat 5 benar-benar mengambil tindakan, ia mungkin lebih sulit untuk dihadapi daripada Muogu dan Guixiong. Dari kelihatannya, cukup sulit. Semoga mereka benar-benar tidak tersesat. Haha, ada apa? Apa kamu sudah memutuskannya? Tanya Molongsi tersenyum sambil melihat ke arah Shen Changsheng dan kelompoknya. Semua mata di kota terpencil barat juga memandang ke arah Shen Changsheng dan kelompok ini. Semua orang sangat penasaran bagaimana Shen Changsheng dan kelompoknya akan menyelesaikan situasi saat ini. Aku akan menangani Molongsi. Shen Changsheng berkata dengan suara rendah dan dalam. Di dalam kelompok mereka, kekuatannya dianggap yang terkuat. Tugas menghentikan dan menghalangi Molongsi hanya bisa diselesaikan olehnya. Sehubungan dengan hal ini, tidak ada seorang pun yang keberatan. Biarkan aku yang menangani Muogu itu. Aku akan menghabisinya secepat mungkin. Luoli berkata sambil tangannya yang seperti batu giok dengan erat mencengkeram gagang pedangnya, sementara rasa dingin muncul dari dalam matanya yang seperti kaca. Jadi, Wujia itu yang tersisa untukku? Li Xuantong tiba-tiba bertanya. Semua orang tahu seberapa besar kemampuan menakutkan yang dimiliki oleh Master Formasi Spiritual peringkat 5. Begitu dia mampu menyusun formasi spiritualnya, bahkan orang-orang yang berada di fase menengah Tongtian pun akan berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan di hadapannya. Li Xuantong mengetahui hal ini, dan karena itu, memilih untuk mengambil tanggung jawab dan menangani Wujia. Shen Changsheng memandang ke arah Mu Chen.
Pada saat ini, matanya tampak sedikit menyipit saat menatap Wu Jia, yang sedang duduk dengan tenang. Sambil menggelengkan kepalanya perlahan, Mu Chen berkata, "Biarkan aku yang menanganinya, jangan lupakan kalau aku juga seorang master formasi spiritual." Mu Chen tidak meragukan kekuatan Li Xuantong. Namun, tindakan dan metode Wu Jia itu aneh dan ganjil. Mendengar kata-kata Mu Chen, Li Xuantong terdiam beberapa saat, sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Hati-hati. Karena kita sudah memutuskan, ayo bergerak, salam olahraga." Dengan erat mengepalkan tombak dewa perang teratai emas di tangannya, serta raungan rendah, Shen Changsheng tiba-tiba melesat, muncul tepat di depan Molongzi. Li Xuantong juga langsung melesat, dan muncul di hadapan Gu Xiong. Mengeratkan pedang panjangnya dengan tangannya yang seperti batu giok, Luo Li berbicara kepada Mu Chen dengan suara lembut, "Hati-hati ya, aku akan menyelesaikannya secepat mungkin." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia melesat, tujuannya adalah arenanya Mu Gu. Di seberang, hanya Wu Jia yang belum mendapat lawan. Semua orang memandangi sekelompok orang yang tersisa dari Akademi Beichang. Siapa di antara mereka yang akan mengambil tindakan? Di dalam aula besar, laki-laki berjubah hijau juga dipenuhi ketertarikan saat dia menatap ke arah langit. Di bawah tatapan menebak-nebak yang tak terhitung jumlahnya di kota terpencil barat, Mu Chen perlahan menghembuskan nafas, sebelum berjalan keluar dari kelompoknya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera menyatu. Setelah mengidentifikasi kekuatan Mu Chen, ekspresi tidak percaya segera muncul di wajah mereka masing-masing. Pemuda ini, kekuatannya baru mencapai fase akhir Huatian, sebenarnya berani mengambil tindakan? Di dalam aula besar, pria berjubah hijau itu juga sedikit melongo, sebelum dia sedikit menyipitkan matanya. Dengan lembut mengetukkan jarinya, dia bergumam pada dirinya sendiri, fase akhir Huatian melawan master formasi spiritual peringkat 5. Haha, ini benar-benar menarik. Aku tidak tahu apakah dia ingin mati, atau apakah dia benar-benar memiliki sesuatu yang disembunyikan? Rengka gunung atau rawa rontek? Entahlah. Menarik. Saat Mu Chen berjalan keluar, hal itu tidak hanya menyebabkan suara teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kota terpencil barat, tapi juga menyebabkan ekspresi Wu Jia yang tampak acuh tak acuh sedikit gemetar saat ada sorotan tajam tertuju padanya. Melesat, dia perlahan berhenti beberapa ratus meter dari Wu Jia. Menangkupkan tinjunya, dia berbicara dengan senyum tipis. "Saya, siswa baru Mu Chen dari Akademi Beichang, mohon bimbingannya." "Orang ini, benarkah seorang siswa baru?" Kata-kata Mu Chen langsung menyebabkan teriakan kaget dan takjub, sebelum semua orang berbalik dan saling memandang. Wu Jia menatap lurus ke arah Mu Chen, tidak banyak bicara juga tidak mencacinya. Dia tahu bahwa yang disebut siswa baru di hadapannya sebenarnya bukanlah karakter yang sederhana. Menatap Mu Chen dalam-dalam, energi spiritual mulai bergetar di sekitar tubuh Wu Jia, tampak seolah-olah dia sedang berdiri di dalam danau yang bergelombang. Woor! Di kejauhan, energi spiritual yang tak terbatas meletus seperti badai dari Shen Changsheng. Mengangkat tombak dewa perang teratai emasnya, cahaya dingin muncul dari matanya saat dia melesat ke depan. Tombak bayangan menutupi langit, memunculkan energi spiritual yang menakutkan saat mengelilingi Molongzi. "Haha, Shen Changsheng. Karena kamu benar-benar ingin bertarung denganku, aku akan mengabulkan permintaanmu hari ini." Molongzi mengangkat kepalanya dengan raungan panjang yang dipenuhi tawa. Energi spiritual hitam keabu-abuan meletus darinya, sebelum berubah menjadi naga iblis, berputar dan melilit di sekelilingnya. "Kali ini, aku akan memberitahumu perbedaan sebenarnya di antara kita." Dengan kepalan tangannya, dua naga iblis mengembun di cengkramannya. Segera melesat, bentrok langsung dengan Shen Changsheng. Jebe luar. Energi spiritual yang tak menentu tersapu saat kedua pria itu saling berhadapan di udara. Di bawah gelombang kejut yang dihasilkan oleh serangan mereka, bahkan lapisan awan di langit pun terpisah sepenuhnya. Setelah melihat Shen Changsheng memulai pertarungan, Luo Li dan Li Xuantong tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat bergegas menuju musuh masing-masing. Saat melancarkan serangan, mereka tidak melakukan pemanasan apapun, karena yang paling mereka butuhkan saat ini adalah waktu. Mereka harus mengalahkan musuh mereka sebelum Shen Changsheng tepar. Hanya itu yang bisa membalikkan keadaan mereka saat ini. Belar.
Dalam batas cakrawala, 3 pertempuran meledak. Fase akhir Tongtian. Orang-orang dengan kekuatan ini sudah bisa dianggap sebagai peringkat teratas di benua Beichang. Merasakan badai energi spiritual menyapu cakrawala, Mu Chen menghirup udara dalam-dalam, sebelum mata hitamnya perlahan berubah menjadi dingin. Mengunci pandangannya pada Wu Jia, energi spiritual yang berkobar dengan api biru muncul dari tubuhnya. Ekspresi apatis masih terlihat di wajah Wu Jia dan tidak ada satu kata pun yang terucap darinya. Dengan terbentuknya segel tangan, udara di sekitar tubuhnya mulai bergolak dan menyala. Saat sinar cahaya memancar keluar, 2 formasi spiritual raksasa segera muncul di belakang punggungnya. Jelas, dia sudah melakukan persiapan sebelumnya. Kedua formasi spiritual raksasa itu mulai berputar dengan cepat saat mereka memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kejam. Itu adalah 2 formasi spiritual peringkat 4. Wus. Saat 2 formasi spiritual berputar, energi spiritual yang tak terbatas terkondensasi, sebelum berubah menjadi 2 tangan besar yang terbuat dari energi spiritual. Menembak secara eksplosif ke arah Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya, dengan terbentuknya segel tangan, sinar cahaya muncul dari udara di belakangnya, sebelum 2 formasi spiritual raksasa muncul ke permukaan. Saat 2 formasi spiritual muncul di belakang Mu Chen, suara teriakan sepertinya terdengar di seluruh sudut kota. Mu Chen itu sebenarnya adalah master formasi spiritual? Tidak heran mengapa dia begitu percaya diri. Namun, dia tidak mungkin memiliki pencapaian yang lebih besar daripada Wu Jia dalam aspek formasi spiritual, kan? Sulit untuk mengatakannya. Karena saat ini adalah pertarungan antara master formasi spiritual, akan ada pertunjukan yang cukup bagus untuk ditonton. Mu Chen tidak peduli sedikit pun terhadap bisikan diskusi yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Dengan jentikan jarinya, cahaya keemasan muncul dari 2 formasi spiritual di punggungnya. Detik berikutnya, 2 roda gigi emas raksasa melesat secara eksplosif. Mengukir 2 garis di cakrawala, mereka menabrak tangan raksasa yang terbuat dari energi spiritual. Jelebuar ledakan. Energi spiritual langsung meledak saat kedua serangan perlahan-lahan larut dalam kehancuran. Jadi, kamu adalah master formasi spiritual. Jejak emosi akhirnya muncul di mata Wu Jia. Sebagai tanggapan, Mu Chen membalas senyumannya, penuh dengan niat dingin. Detik berikutnya, dia melesat, energi spiritual yang tak terbatas mengembun di tinjunya. Melihat Mu Chen bergegas ke arahnya, Wu Jia juga merasakan niat yang sama. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, "Kau pikir kamu mampu untuk menghalangi master formasi spiritual peringkat 5 dengan mudah? Kamu benar-benar meremehkanku." Dengan lambaian lengan bajunya, semakin banyak formasi spiritual mulai terbentuk di belakangnya, dan semuanya merupakan formasi spiritual peringkat 4. Energi spiritual yang tidak menentu meletus dari masing-masing formasi spiritual peringkat 4, sebelum bergemuruh ke arah Mu Chen. Namun, menghadapi serangan sebesar itu, tidak ada sedikit pun perubahan yang terlihat pada ekspresinya sebelum percikan petir hitam muncul di tubuhnya, sepenuhnya melenyapkan serangan yang datang. Blar. Serangan Wu Jia meledak di tubuh Mu Chen dan tanpa satupun goresan muncul di tubuhnya. Dengan ketangguhan tubuhnya, formasi spiritual peringkat 4 itu bukanlah ancaman baginya. Kamu benar-benar telah menyempurnakan fisikmu. Melihat Mu Chen, yang telah berhasil menerobos semua serangan yang dilancarkannya, mata Wu Jia sedikit menyipit, sebelum menggelengkan kepalanya. Dengan mengepalkan tangannya, bola logam emas yang ditutupi pola misterius muncul di permukaannya. Dengan satu jentikan, ia melesat keluar, sebelum 1000 sinar cemerlang muncul. Itu adalah benih formasi spiritual. Saat cahaya keemasan itu meletus, ia langsung berubah menjadi formasi spiritual yang sangat besar. Energi spiritual terkondensasi secara gila-gilaan di tengah formasi spiritual, sebelum akhirnya berubah menjadi jam emas raksasa. Saat jam emas menyelimuti Mu Chen, getaran kuat mulai menyebar. Suara dering yang jelas dan merdu terus menyebar darinya. Jelas sekali, Mu Chen yang berada di dalamnya dengan cepat menghancurkan formasi yang mengelilinginya. Ekspresi acuh tak acuh masih memenuhi wajah Wu Jia saat sosoknya melayang di udara. Tangannya bersatu membentuk segel, dan segel spiritual mulai berkilau seperti bintang mengembun dengan kecepatan yang mencengangkan. Jumlah ini sudah mencapai ratusan.
Jelas sekali, Wu Jia ini akhirnya bersiap untuk menggunakan ajian membunuh yang sebenarnya. Enges wus. Ratusan segel spiritual meledak secara eksplosif sebelum menyatu di udara. Jeblam-jeblam ledakan. Retakan demi retakan mulai bermunculan dan meluas ke permukaan jam emas raksasa itu. Dengan ledakan terakhir, sebuah lengan yang terbungkus petir hitam keluar dari dalam. Detik berikutnya, jam raksasa itu meledak sepenuhnya, berubah menjadi titik-titik bercahaya sebelum menghilang di udara. Setelah menghancurkan jam emas raksasa itu, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang sudah berubah menjadi gelap. Formasi spiritual raksasa, yang lebarnya kira-kira beberapa ratus kaki, tersebar di langit, menyelimuti sekelilingnya. Formasi spiritual ini. Saat Mu Chen melihat formasi spiritual raksasa itu, matanya sedikit berkontraksi, karena dia bisa menemukan beberapa fluktuasi berbahaya yang berasal darinya. Saat energi spiritual yang tak terbatas keluar, langit tempat Mu Chen berada tampak seolah-olah telah terputus dari dunia. Di mata semua orang, mereka hanya bisa melihat formasi spiritual yang sangat besar, namun tidak bisa melihat dua orang yang saling berhadapan di dalamnya. Saat cahaya energi spiritual mengelilinginya, Mu Chen melihat ke kejauhan, ke tempat Wu Jia duduk di udara. Dadanya sedikit naik turun, sementara ekspresi muram memenuhi matanya. Jelas sekali, mengatur formasi yang begitu besar itu membutuhkan konsumsi energi yang cukup besar. Sampai saat ini, formasi gunung dan sungai 9 lapis milikku telah menjebak 13 ahli level Tongtian di dalamnya hingga modar. Dengan niat jahat, Wu Jia menatap Mu Chen, sementara senyuman di sudut mulutnya tampak sangat menakutkan dan menyeramkan. Saat berbicara, dia berkata, "Kau bisa dianggap bangga pada dirimu sendiri karena mampu memaksaku untuk mengeluarkannya hanya untuk melawan fase akhir Huatian. Namun, hasilmu tidak akan berbeda dengan ke-13 orang itu." Saat suaranya terdengar, tangannya tiba-tiba bersatu membentuk segel. Detik berikutnya, formasi spiritual yang sangat besar meledak dengan kecerahan yang mempesona, mengubah tempat ini menjadi sesuatu yang mirip dengan dunia kecil. Di dalam dunia kecil formasi spiritual terdapat 9 gunung yang bersinar dengan cahaya keemasan, tampak mirip dengan 9 gunung dewa. Kecemerlangan emas yang terang dan gemerlap perlahan muncul saat terpancar dari 9 gunung. Pada saat yang sama, tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai menyebar. Melihat 9 gunung dan merasakan tekanan yang datang, ekspresi Mu Chen perlahan mulai berubah serius,